Selamat siang. Apakah Ibu Viritas bisa mendengar suara Selamat siang, saya? Pak. Bisa. Bisa. Jadi untuk presentasi dari Presiden University ini pastinya sampai pukul 14.05. Ya, boleh Pak. Ya. Saya sambil menunggu rekan saya dulu ya, Pak. Dia yang Oh, bakal masih nunggu. screen. Oke. Ya, Ya, udah kok, udah join. sebagai informasi bahwa di room 2 ini itu Iya. ada 2 jurusan IPA, IPS. Jumlah seluruhnya itu ada 70. Kalau seandainya ada yang lebih berarti ada dari SMA luar yang bergabung. Oh, iya. Oke. Baik, Pak. Boleh diminta bantu, Pak. Ada rekan saya namanya Pres dari Owen. Boleh minta dibantu jadiin co-host, Pak, untuk screen sharing? Oke, silahkan. Ada satu lagi dari Anda. Bentar ya. Ah, ya, sudah. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya, Pak. Boleh? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Violeta Winona dari Presiden University. Ini mungkin baru pertama kali ya ketemu sama teman-teman dari SMA Santo Paulus juga. Senang banget bisa sharing-sharing di sini. Kebetulan aku juga merupakan mahasiswa dari Presiden University. Sekarang aku masuk ke semester 7 dan aku juga berasal dari Pontianak. Jadi mungkin kalau misalnya kita hari ini kita bakal lebih ke sharing-sharing aja ya Mas ya teman-teman. Ini kan kelas 12, mungkin teman-teman masih pada bingung terkait dengan pemilihan universitas dan lain-lainnya, boleh banget sharing. Tidak hanya tentang Presiden University, tapi tentang universitas apapun, tentang perkuliahan kalian, seperti itu. Next one. Oke, nah sebelum kita mulai nih teman-teman, aku mau nanya dari teman-teman sekalian, sebelumnya udah pernah dengar mengenai Presiden University atau belum? Mungkin boleh di komen di kolom chat kalian, apakah kalian sudah pernah dengar atau misalnya baru pertama kali dengar nih chat atau seperti apa, boleh banget. Gimana? Udah pada dengar belum? Udah pernah pada dengar belum tentang Presiden University itu sendiri? Udah. Anastasia, apa yang ada di pikiran kamu pertama kali waktu dengar Presiden University? Boleh sedikit Kalau sharing? kan itu kan yang Presiden University dulu ada expo kan di Paulus tahun yang lalu. Nah, jadi Ya, yang seingat saya untuk yang Presiden University yang saya ingat itu pembelajaran itu menggunakan bahasa Inggris, itu sih yang saya ingat. Wow. Oke, benar-benar banget. Thank you Anastasia untuk sharingnya. Nah, aku juga udah lihat nih di beberapa teman-teman kalian juga ada yang sudah pernah dengar soal Presiden University. Oke, jadi benar apa yang dikatain sama Anastasia, pembelajaran kita di Presiden University itu full menggunakan bahasa Inggris. Tapi itu nanti bakal aku jelasin setelah slide ini lebih jelasnya seperti apa. Jadi teman-teman, Presiden University adalah kampus yang kita lokasi tepatnya ada di kota Jababeka, di kawasan Jababeka, di mana kawasan Jababeka itu sendiri merupakan kawasan industri terbesar pertama di Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar perusahaan-perusahaan multinasional seperti Samsung, Unilever, dan lain-lainnya, itu lokasinya semuanya ada di kawasan Jababeka. Nah, mungkin boleh next one. Oke, nah mungkin ini teman-teman juga saat pemilihan kuliah ya mungkin bakal banyak teman-teman yang bertanya bahwa sebenarnya apa sih kriteria kita dalam memilih perkuliahan gitu. Mungkin prioritas masing-masing dari kalian berbeda ya. Ada yang iya sih aku kalau memilih kuliah itu aku maunya yang dilihat dari misalnya jurusan yang aku mau. Atau mungkin teman-teman prefer oh aku maunya yang ada fasilitas apa, kemudian atau misalnya pembelajarannya dalam bahasa apa dan lain-lainnya. Mungkin banyak banget
prioritas teman-teman yang berbeda gitu dalam pemilihan kuliah. Begitu juga dengan aku ya, kalau aku dulu sekedar sharing, sebenarnya aku udah lumayan tua, maksudnya udah lumayan jauh umurnya dibanding kalian, karena aku merupakan lulusan 2018, waktu aku lulus SMA tuh 2018. Jadi, tapi mungkin ini bakal masih sama, pertimbangannya pasti tidak jauh beda, bahwa memang saat memilih perkuliahan itu, salah satunya ya juga merupakan akreditasi dari perkuliahan itu, gitu kan. Banyak teman-teman yang mungkin bingung, sebenarnya kalau akreditasi di Presiden University itu apa sih? Jadi kalau di kita, kita sudah merupakan akreditasi A, dan merupakan salah satu dari universitas swasta termuda di Indonesia yang sudah mendapatkan akreditasi A di tahun ini, seperti itu. Kemudian boleh next, Bun. Oke, baik. Ini bakal jadi inti dari presentasi aku, sekedar sharing aku pada hari ini, yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama merupakan English Speaking Environment, yang kedua Student Dormitory, ketiga Internship Program, dan 4 Bachelor Certificate. Jadi apa sih keempat poin yang sebenarnya menurut aku adalah poin plus kenapa aku memilih untuk masuk ke Presiden University ini sebagai universitas yang aku pengen masukin gitu ya. Jadi yang pertama adalah English Speaking Environment. Benar seperti yang tadi teman kalian sudah sharing, si Anastasia ya tadi sudah sharing bahwa memang 100% perkuliahan kita itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau jurusan apapun kalian di Presiden University itu, pembelajaran kita menggunakan bahasa Inggris full. Nah, kenapa sih penting adanya English speaking environment ini sendiri gitu di Presiden University? Karena menurut aku sendiri bahwa kalau misalnya kita melihat di aku tidak berani bilang kalau misalnya Presiden University adalah satu-satunya universitas terbaik di Indonesia. Karena toh banyak banget universitas-universitas yang tersedia di Indonesia. Begitu juga dengan lulusan-lulusan sarjana yang bakal lulus bareng sama kalian. Gitu. Sesuai dengan data yang sudah kita dapatkan bahwa memang setiap tahunnya itu ada jutaan mahasiswa S1 yang bakal lulus secara bersamaan di tahun yang sama. Itu. Nah, saat mencari kerja, itulah yang sebenarnya sangat dikhawatirkan oleh para lulusan sarjana S1 ini saat mencari kerja gitu. Kalau misalnya lulusan S1 di dalam 1 tahun itu ada sekitar sejutaan dan lain-lainnya, nah berarti saat saya mencari kerja, itulah jutaan orang itulah yang akan menjadi saingan saya saat mencari kerja, seperti itu kan. Nah, kemudian kalau seperti itu, apakah akan kelak akan susah untuk saya untuk mencari pekerjaan? Kalau dari aku pribadi, aku bisa berani bilang, belum tentu susah. Kenapa? Karena kalian tuh harus punya satu value yang memang membuat diri kalian adalah berbeda dari yang lain gitu ya. Kalau semuanya lulus S1, semuanya punya skill yang sama dan lain-lainnya, pasti susah untuk kalian mencari kerja karena skill kalian sama dengan yang lainnya. Akan tetapi kalau misalnya kalian punya skill yang lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka mencari pekerjaan setelah kalian lulus S1 atau mungkin kalian mau masuk ke terjun ke dunia bisnis itu bukan hal yang susah. Nah, salah satunya adalah si English speaking ini. Gitu. Jadi saat mahasiswa kita lulus di Presiden University, mereka sudah dapat berbicara bahasa Inggris secara fluent kayak gitu. Nah, ada juga nih pertanyaan dari teman kalian, kalau misalnya nih ini kan menggunakan bahasa Inggris, tapi ternyata kapasitas berarti nggak bisa masuk dong? Enggak gitu. Jadi memang aku percaya kalau di SMA Santo Paulus sendiri kalian pasti punya basic bahasa Inggris ya. Kalian punya pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi harusnya basic kalian itu ada, tapi mungkin bagi teman-teman SMA termasuk aku dulu ada yang kesusahan adalah saat kita mencoba untuk berbicara bahasa Inggris gitu kan. Karena mungkin secara grammar, secara vocab kalian sudah mumpuni, tapi saat disuruh berbicara di depan publik menggunakan bahasa Inggris dan lain-lainnya mungkin kalian akan blank seketika, bingung mau ngomong apa kayak gitu. Itu kan yang merupakan salah satu masalah terbesar sih di English speaking di Indonesia ini sendiri kayak gitu kan. Jadi kalau di Presiden University saat kalian masuk kalian belum bisa lancar berbahasa Inggris itu tidak masalah bagi kami. Tapi target kami adalah di saat kalian nantinya lulus, kalian sudah bisa fasih berbahasa Inggris gitu. Karena kan tujuan kalian masuk ke universitas itu kan belajar bareng ya. Gitu. Jadi itu juga yang ingin kita tekankan bahwa proses perkuliahan kalian selama 3,5 tahun sampai 4 tahun itu adalah proses
membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian merasa bahasa Inggris kalian sekarang masih kurang mumpuni, tapi aku mau coba gitu untuk apply ke Presiden University. Boleh banget, bahkan kita akan selalu membantu gitu untuk progres dari bahasa Inggris kalian sendiri gitu. Nah, seperti yang aku bakal bilang juga bahwa memang sebelum kalian masuk ke Presiden University itu kan kita ada yang namanya masa pra-perkuliahan ya. Jadi masa pra-perkuliahan itu selama 1 bulan, di mana kalian juga akan mulai beradaptasi dengan lingkungan bahasa Inggris itu seperti apa, pembelajaran menggunakan full bahasa Inggris itu seperti apa. Dan ini juga bakal dibantu dengan karena mahasiswa dari Presiden University itu sekitar 30-35%-nya adalah mahasiswa dari luar. Mungkin dari Korea, mungkin dari China, mungkin dari Jepang, dari Brazil, dari Afghanistan, dan lain-lainnya gitu kan. Jadi saat kalian bertemu dengan teman-teman kalian yang dari luar negeri tersebut, kan nggak mungkin dong kalian ajak mereka artinya dan nggak bisa komunikasi dengan lancar gitu. Jadi itulah salah satu yang sebenarnya membuat kalian bisa karena terbiasa gitu, bisa karena terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris karena lingkungan yang mendukung. Ini juga merupakan poin kedua aku bakal proses ke poin kedua aku adalah terkait dengan student dormitory. Jadi kalau untuk student dormitory sendiri itu di Presiden University, kalian mahasiswa-mahasiswa tahun pertama yang masuk itu diwajibkan untuk masuk ke student dormitory atau asrama mahasiswa gitu. Tapi kalau mungkin kalian dengar tentang kata-kata asrama kan kesannya, oh kalau asrama tuh kayaknya ketat banget ya peraturannya dan lain-lainnya. Aku harus bangun jam segini, harus belajar jam segitu, makan jam segitu. Enggak. Kalau kita itu lebih sistem ke perumahan mahasiswa di mana 24 jam kalian ngapain aja di situ itu bebas dari kalian. Tapi tetap ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi, misalnya jam malam. Nah, jam malam di kita itu mungkin sekitar jam 10 sampai jam 11 disarankan banget bagi mahasiswa sudah kembali ke student dormitory dengan alasan karena kan itu merupakan lingkungan kampus ya. Jadi kita mencoba untuk tetap mempertahankan lingkungan yang kondusif untuk mahasiswa demi mereka bisa belajar dengan nyaman dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kemudian di student dormitory ini juga yang akan menjadi salah satu faktor pendukung kalian dalam kehidupan berkuliah kalian gitu kan. Karena mungkin kalau misalnya ini kan kita sekarang lokasi pada di Pontianak gitu ya. Nah, saat kalian merantau untuk kuliah dan lain-lainnya mungkin bisa aja kalian harus terbiasa, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan lain-lainnya gitu. Nah, saat kalian berada di student dormitory itu, kalian tuh bakal bersama-sama dengan teman-teman kalian yang emang baru tahun pertama masuk ke Presiden University, yang mana semuanya akan menghadapi environment yang baru gitu. Harus adaptasi lagi dengan lingkungan yang baru dan lain-lainnya. Di saat itulah kalian bakal dapat banyak banget insight-insight, bakal banyak banget dapat teman, kenalan dan lain-lainnya yang akan memudahkan adaptasi kalian terhadap lingkungan baru tersebut kayak gitu. Nah, lanjut ke poin ketiga nih. Sebelum aku lanjut ke penjelasan ke poin ketiga, aku mau nanya pendapat dari teman-teman. Menurut kalian, kalau misalnya nih sekarang kan kalian lulus SMA gitu ya. Saat kalian mencari kerja, kalau misal kalian dibandingkan dengan teman-teman yang lulus di SMK, menurut kalian lebih mudah yang mana dalam mencari kerja? Mungkin boleh di-chat lagi di kolom komennya sendiri. Kira-kira menurut kalian kalau misalnya saat kalian misalnya setelah lulus nih sekarang gitu, kalian mau ingin mencari kerja lebih gampang mana? Anak SMK atau anak SMA? Ada yang mau sharing? SMK. Oke, Anastasia. Teman-teman yang lain? Mariati. Oke, SMK. Mariati ada di sini nggak, Mariati? Ada, Kak. Nah, mungkin Mariati boleh nggak kamu sharing nih, kenapa menurut kamu anak-anak yang lulus SMK tuh lebih mudah dalam mencari kerja? Karena kalau di SMK itu kan udah ada jurusannya yang lebih spesifik. Kalau di SMA kan dia cuma 2 jurusannya gitu, Kak. Oh gitu, oke benar. Itu juga merupakan salah satu faktornya ya, bahwa memang kalau di SMK itu kan sudah lebih menjurus spesifikasinya dan lain-lainnya. Nah, dan yang salah satu yang menurut aku faktor juga kenapa SMK, kalau aku pribadi ya, dari aku pribadi aku juga setuju sama teman-teman bahwa memang saat mencari kerja itu rata-rata anak-anak SMK itu lebih cepat diserap kerja dibandingkan anak SMA. Walaupun bukan berarti anak SMA itu susah ya mencari kerja, tetap itu tergantung dari skill lagi masing-masing. Tapi salah satu faktor yang mendorong anak SMK lebih mudah diserap tenaga kerjaannya adalah bahwa mereka sudah memiliki pengalaman kerja.
kayak gitu kan. Ada yang namanya program magang kalau misalnya di SMK dan lain-lain di SMK gitu ya. Jadi itulah kenapa juga kita mengimplementasikan sistem magang ini ke Presiden University gitu, dengan harapan bahwa teman-teman yang berkuliah di Presiden University itu bisa terjun langsung mencoba bagaimana sih sebenarnya proses magang, proses di dunia kerja itu seperti apa gitu. Makanya kita ada namanya proses internship. Proses program internship ini tuh bakal berlangsung 4-6 bulan, di mana teman-teman bakal langsung terjun langsung ke dunia kerja, mencoba supaya kalian dapat insight juga sebenarnya kalau misalnya pengaplikasian apa yang sudah kalian belajar ini selama 1-2 tahun di perkuliahan itu seperti apa sih, apa implementasi langsungnya di dunia kerja kayak gitu. Dan yang terakhir yang bakal aku sampaikan di poin yang keempat ini adalah tentang Bachelor Certificate. Jadi kalau saat teman-teman lulus dari Presiden University, kita ada yang juga namanya Bachelor Certificate, di mana itu adalah sertifikasi berdasarkan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi itu adalah merupakan salah satu poin plus juga bagi teman-teman bahwa memang kedepannya nanti saat kalian lulus, kalian contohnya misalnya kan aku jurusan akuntansi, jadi saat aku lulus kan harusnya aku mendapatkan sarjana akuntansi. Nah tapi selain itu aku juga dapat sertifikasi Bachelor of Accounting, yaitu merupakan sertifikasi di dalam bahasa Inggris di lain dari si sarjana akuntansi ini itu sendiri. Kayak gitu, itu juga merupakan poin plus yang membuat kenapa mahasiswa Presiden University itu hampir 99% sudah terserap di dunia kerja setelah lulus. Kayak gitu. Mungkin boleh next, Owen. Oke, nah mungkin ini kan tadi aku udah kejelasin ya sebenarnya sih apa sih poin plus kenapa Presiden University itu patut dipertimbangkan sebagai salah satu option universitas dari kalian gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman bingung gitu ya, kalau gitu saat aku udah mau masuk apply ke Presiden University kan pasti yang pertama kali kalian mau cari adalah jurusan yang kalian minatin gitu kan. Jadi sebenarnya ada jurusan apa aja sih di Presiden University? Jadi kita ada 4 fakultas. Ada fakultas teknik, fakultas bisnis, fakultas komputer, dan juga fakultas humaniora. Yang mana masing-masingnya ada beberapa jurusan lagi. Boleh di next, Owen. Oke, yang pertama merupakan fakultas bisnis. Aku sendiri juga merupakan mahasiswi di Presiden University Fakultas Bisnis, di mana kita ada jurusan akuntansi atau accounting, kemudian ada business and entrepreneurship, manajemen, dan juga actuarial science. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat, di masing-masing jurusan itu lagi akan ada beberapa konsentrasi-konsentrasi yang bisa kalian ambil di masa perkuliahan kalian. Seperti itu. Mungkin kalau contohnya, di accounting sendiri kita ada 4 konsentrasi, ada auditing, managerial accounting, taxation, dan juga capital market. Gitu. Nah, dan yang merupakan jurusan terbaru di Fakultas Bisnis itu adalah Actuarial Science, di mana si Actuarial Science ini merupakan jurusan yang baru ya di Indonesia, dan baru ada beberapa universitas yang menyediakan jurusan ini. Salah satunya adalah UI dan IPB, seperti itu. Jadi kita memang termasuk jurusan baru yang sangat diminati untuk di Fakultas Bisnis ini sendiri merupakan Actuarial Science. Next. Oke, kemudian kita juga ada Fakultas Humaniora, di mana Fakultas Humaniora ini kita juga ada 4 jurusan. Ada International Relations atau hubungan internasional, kemudian ada Communication, ada Law atau hukum, dan juga ada Primary School Teacher Education atau pendidikan guru sekolah dasar. Kayak gitu. Nah, jadi seperti yang Fakultas Bisnis tadi juga, jadi masing-masing jurusan di Fakultas Humaniora ini sendiri itu juga ada konsentrasinya masing-masing dan bisa teman-teman lihat di presentasi tadi seperti itu. Next. Next one. Oke, ini adalah fakultas ketiga kita, yaitu Fakultas Komputer, di mana kita ada 3 jurusan di Fakultas Komputer ini. Ada Information Technology atau IT, Teknik Informatika, kalau teman-teman mungkin pernah dengar. Kemudian kita juga ada Information System atau Sistem Informasi, dan juga ada Visual Communication Design. Dan yang berikutnya, next one. Oke, ini adalah fakultas terakhir kita, bahwa kita ada fakultas teknik, yang mana jurusannya kita ada civil engineering atau teknik sipil, kemudian kita ada environmental engineering atau teknik lingkungan, mechanical engineering atau teknik teknik mesin, and next one.
Oke, kita juga ada teknik electrical atau electrical engineering, dan juga kita ada industrial engineering atau teknik industri. Nah, tadi kan aku juga dapat info nih dari Pak Arief bahwa memang teman-teman di sini ada yang dari IPA dan ada dari IPS gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, C, kalau misalnya aku IPS tapi aku pengen masuk jurusan teknik bisa nggak ya? Atau C, misalnya aku IPA tapi aku pengen masuk jurusan bisnis misalnya gitu, bisa nggak ya? Bisa banget. Jadi kalau di Presiden University itu kita sudah tidak melihat background SMA kalian lagi. Jurusan apapun kalian di SMA, baik itu IPA maupun IPS, kalian bisa apply ke seluruh jurusan yang ada di Presiden University. Jadi bagi teman-teman yang IPS misalnya, C, aku baru ketemu nih passion aku ternyata tuh ada di teknik mesin misalnya kayak gitu. Boleh nggak, C, aku apply untuk teknik mesin walaupun background SMA aku IPS? Boleh banget gitu. Jadi yang kita fokuskan adalah sebenarnya passion kalian atau keinginan kalian itu masuk ke jurusan yang mana gitu. Jadi kita sudah tidak melihat background SMA kalian lagi itu apakah IPA atau IPS, tapi lebih ke depannya kalian maunya kalian masuk ke bidang apa gitu setelah kalian lulus atau saat masa perkuliahan kalian, seperti itu. Mungkin boleh next lagi, Wen. Next lagi aja. Oh ya, boleh di sini. Oke. Nah, sebelumnya, sorry, Wen. Oke. Nah, teman-teman pernah dengar nggak kurikulum kampus Merdeka sebelumnya? Pernah, ada beberapa mungkin belum ya. Jadi kalau misalnya di kurikulum kampus Merdeka inilah yang kita terapkan di Presiden University juga, di mana kalian akan lulus di tahun ketiga. Jadi kalian akan lulus lebih cepat daripada teman-teman kalian yang mungkin kalau misalnya perkuliahan itu kan 4 tahun ya. Kalau kita akan 3 tahun sudah lulus. Kemudian kita juga ada yang namanya elective subject. Jadi elective subject itu seperti apa? Misalnya contoh, aku itu kan jurusan akuntansi. Jadi subjek-subjek yang aku akan pelajari adalah semuanya skopnya tentang akuntansi gitu. Tapi elective subject ini adalah di mana ada di beberapa semester aku bisa mengambil subjek-subjek yang mungkin tidak terkait dengan akuntansi. Misalnya seperti ini. Contohnya karena aku jurusannya akuntansi, di saat elective subject ini aku bisa misalnya mengambil subjek di jurusan komunikasi misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian kalau misalnya pengen untuk mencoba merambah ke dunia ke jurusan-jurusan lain, itu tuh bisa banget di elective subject ini gitu. Jadi misalnya aku kalau misalnya belajar akuntansi terus-menerus, mungkin aku pengen coba nih sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin aku belum pernah coba. Salah satunya misalnya aku pengen belajar tentang ilmu komunikasi misalnya kayak gitu. Nah, aku tuh bisa ngambil subjek komunikasi di saat elective subject ini. Tapi tetap fokus kalian adalah di akuntansi, di subjek-subjek yang akuntansi. Jadi elective subject ini hanyalah opsional bagi kalian untuk bagi teman-teman yang pengen memang merasakan beberapa subjek-subjek yang mungkin belum pernah kalian pelajarin di saat kalian belajar di jurusan kalian kayak gitu. Nah, next. Oke, nih mungkin teman-teman juga pada bingung ya. Kalau gitu ini udah semuanya tentang informasi tentang Presiden University, udah aku sampaikan dan lain-lainnya. C, kalau mau apply itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau di Presiden University sendiri, kita itu tidak ada tes masuk. Yang ada adalah tes beasiswa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk masuk ke Presiden University, kita tuh menawarkan beasiswa yang bervariatif banget, mulai dari beasiswa 20% sampai dengan beasiswa 100%, yang mana bakal dijelaskan. Nanti kita akan lihat skemanya bareng-bareng setelah ini, tapi kita ada menawarkan beberapa jalur bagi teman-teman yang memang tertarik untuk masuk ke Presiden University. Kita ada jalur tes, ada jalur rapor, prestasi, bahkan saat ini di masa pandemi seperti ini kita ada yang namanya jalur online test. Seperti yang teman-teman bisa lihat di presentasi ini. Kalau untuk jalur tes sendiri, memang kita baru 2 minggu yang lalu kita melaksanakan tes di Pontianak ya. Gitu. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman yang ternyata belum mendapatkan informasi atau belum sempat ikut di tes offline kita di Pontianak, teman-teman bisa ikut untuk jalur online test gitu. Jadi jalur online test itu teman-teman bisa melaksanakan tesnya di rumah masing-masing aja dengan mengakses dari web kami ini. Masuk aja ke admission.presiden.ac.id, admission.presiden.ac.id. Begitu masuk ke link itu, kalian akan diarahkan untuk mengikuti jalur online test seperti apa gitu. Nah, kalau bagi teman-teman yang bertanya nih, kalau misalnya aku sudah ikut jalur tes online, apakah aku masih bisa ikut jalur lain gitu ya? Nah, boleh banget teman-teman. Jadi kalau di Presiden University sendiri
itu kalian boleh, misalkan saya aku udah ikut jalur online test, tapi aku masih ingin ikut jalur rapor, boleh nggak? Boleh. Kayak gitu. Yang tidak boleh adalah kalau kalian sudah ikut jalur online test, kemudian ikut jalur tes. Itu kan sama-sama tes ya, jadi memang tidak diperkenankan. Tapi kalau misalnya kalian via jalur online test, kemudian kalian ingin mencoba jalur beasiswa yang lain, misalnya contoh dari rapor atau prestasi, itu boleh banget. Jadi kalian tinggal akses saja ke sana. Untuk jalur rapor sendiri, nanti kita akan minta kalian untuk upload nilai kalian, kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 11 semester kedua. Kemudian nanti sistemnya akan memproses nilai kalian dan kalian akan langsung mendapatkan hasil beasiswanya dikirim via email kalian. Kayak gitu. Mungkin boleh next, Bun? Oke. Tadi aku udah nyangkut-nyangkutin soal beasiswa dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya skema beasiswa di Presiden University itu seperti apa sih, Ceh? Gitu kan. Nah, jadi kita ada banyak banget subsidi biaya perkuliahan atau beasiswa yang bisa kita berikan kepada teman-teman semua. Ada yang dari 20% sampai dengan 100%. Jadi ini akan tergantung dari hasil beasiswa yang kalian terima saat kalian tes beasiswa, baik itu lewat jalur tes ataupun jalur rapor, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya beasiswanya itu seperti apa sih, sistemnya gitu ya? Beasiswa kita adalah sistemnya stagnan atau stabil, jadi tidak ada penurunan maupun pencabutan beasiswa. Jadi begitu kamu misalnya dapat udah beasiswa ke 75%, beasiswa 75% ini akan berlaku dari awal kamu masuk sampai dengan kamu lulus kuliah. Kayak gitu. Sama sepertinya kalau mungkin aku waktu aku masuk ke Presiden University, aku tuh mendapatkan beasiswa di kategori pertama atau beasiswa 100%. Jadi dari awal aku masuk kuliah sampai saat ini aku udah masuk ke semester 7, aku sama sekali tidak membayar biaya perkuliahan sama sekali. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di presentasi kan, kalau di beasiswa kategori 1 atau 100% itu sama sekali tidak ada biaya perkuliahan kan, atau nol gitu. Jadi memang beasiswa ini sifatnya stagnan, tidak akan ada penurunan maupun pencabutan beasiswa. Jadi misalnya contohnya aku, saat aku masuk sampai aku lulus nanti, aku tidak perlu membayar biaya perkuliahan sama sekali, seperti itu. Nah, tapi untuk kategori beasiswa pertama, kalian harus mempertahankan minimal IPK 3,5 di per tahunnya. Akan tetapi, kalau untuk kategori beasiswa selain beasiswa 1, misalnya beasiswa 2 sampai beasiswa 8, itu tidak ada minimal IPK yang harus dipertahankan, seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian lihat di scholarships SIM-nya itu kan mungkin ada beasiswa kedua minimal IPK 3,25 dan lain-lainnya. Nah, itu adalah IPK yang kita harapkan kalian dapat gitu. Tapi kalau misalnya ternyata IPK kalian tidak mencukupi pun tidak akan ada penurunan maupun pencabutan beasiswa, kecuali untuk beasiswa yang 1. Kalau beasiswa kategori 1 kamu tidak sampai 3,5 IPK-nya per tahun, maka akan diturunkan ke kategori beasiswa yang kedua, seperti itu. Boleh next, Sun? Oke, nah jadi itu aja sih kalau misalnya sharing dari aku. Mungkin nanti setelah ini kita juga bakal masih lanjut sharing-sharing lagi ya ke pertanyaan teman-teman aja. Kalau misalnya kalian masih ada bingung atau masih ada pertanyaan dan ternyata tidak bisa kita jawab semuanya di sekarang, nanti bakal kita jawab juga. Kalian boleh kontak kami di WA. Untuk kontak personnya ada aku, Violeta, kemudian ada Alex juga, ada Ko Alex, Ko Owen, dan juga ada CL Sandra. Jadi kalian boleh langsung kontak ke nomor tersebut di WhatsApp. Nanti kita bakal jawab teman-teman semua. Nah, ini karena kita masih punya waktu, aku bakal jawab juga ya pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari, ini Mariati kirimnya ke aku privately ya pertanyaannya, jadi mungkin nggak masuk ke teman-teman. Kalau jurusan PGSD di Presiden University memungkinkan nggak untuk jadi guru di sekolah internasional? Mungkin banget, bahkan justru itu adalah tujuan pertama juga ya dari kita, kenapa kita adanya jurusan PGSD ini, bahwa memang seperti yang tadi aku sudah jelaskan, bahwa pembelajaran kita merupakan semuanya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita juga mendapatkan sertifikasi bachelor kan. Itulah yang akan menjadi poin plus kalau misalnya kamu mau masuk menjadi guru di sekolah internasional, itulah yang kita kedepankan gitu loh, bahwa memang ini kita saat kalian lulus di Presiden University itu kalian mendapatkan sertifikasi bachelor dan seluruh pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi bisa banget kayak gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau untuk student exchange itu mahasiswanya yang nyari atau sudah disediakan oleh kampus gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman ini juga banyak yang ternyata penasaran ya dengan sistem student exchange. Ya, memang kalau di Presiden University kita menawarkan program student exchange gitu. Jadi kita sudah banyak banget bekerja sama dengan universitas-universitas di luar, baik itu di Amerika, kemudian di London, dan mungkin kalau kalian mau ke Korea, China, Jepang,
atau mungkin mau ke Eropa, misalnya Italia dan lain-lainnya, itu kita sudah ada program student exchange-nya ini sendiri. Di mana kalau misalnya kalian memang tertarik untuk mengikuti program tersebut, kalian bisa langsung aja mendaftar dan akan difasilitasi pendaftarannya via kampus kita di Presiden University itu untuk universitas-universitas yang memang sudah bekerja sama dengan kita, seperti itu. Nah, mungkin ini juga ada sedikit sharing juga ya, mungkin ini katanya ada pertanyaan bahwa kalau misalnya tadi kan dibilang mahasiswa atau mahasiswa itu wajib tinggal di dormitory selama setahun. Nah, kalau lokasi univnya tidak padat, apakah setelah 1 tahun kita akan mencari kos sendiri gitu ya? Mungkin ini kita juga lagi bersama nih. Aku hari ini nggak sendiri sharing sama kalian. Aku ada teman aku juga, ada Alex dan Kowen. Ada nggak Alex Kowen di sini? Ada, Cek. Halo. Nah, ada Ko Alex. Mungkin Ko Alex bisa bantu Ko Alex sharing terkait dengan dormitory kita nih. Dari pertanyaannya itu dari Feren Natania. Boleh Ko Alex? Oke, terus untuk selama setahun, nah terus tadi kita kalau lokasi universitas tidak pada, terus pas setelah 3 tahun kita mencari kos sendiri. Nah, untuk dormitorinya kan tadi mungkin dari CV udah jelasin ya, kalau kita wajibnya cuma setahun. Cuma kalau misalnya teman-teman mau di dormitori sampai lulus, boleh nggak? Ya boleh banget gitu loh. Kalau misalnya teman-teman memang udah nyaman, males pindah-pindah, mager, ya udah silakan lanjutin aja di dormitori sampai selesai. Cuma kalau memang misalnya udah setahun nih, terus pengen cari suasana baru, mau cari kosan, ya terserah teman-teman semua kayak gitu. Misalnya mau cari kosan atau mau cari rumah, nyewa bareng teman, atau mau cari apartemen, itu memang kembali ke pilihan teman-teman sendiri gitu loh. Tapi ada juga yang misalnya memang ya mau 4 tahun di dormitory silakan, jadi tidak ada paksaan, tapi yang pasti wajibnya cuma setahun semuanya kayak gitu. Mungkin udah menjawab belum nih Feren? Feren mana nih? Mungkin sambil nunggu Feren kita bisa proceed ke pertanyaan berikutnya Ko Alex, karena nih banyak nih pertanyaan dari teman-teman, ada dari Rio dan ini namanya Lorwen ya baca atau Iorwen? Apa tuh nggak tahu baca? Bacanya Iorwen ya kayaknya ya, Iorwen atau dan Rio. Requirement-nya untuk masuk ke universitas ini seperti apa, dan kemudian apakah perkuliahan ini berhubungan dengan universitas lain seperti di luar? Gimana Ko Alex? Mungkin boleh dijelaskan. Kalau untuk requirement masuk ke dalam universitas ini ya seperti itu tadi yang tadi udah dijelasin sama Cevio, ya cuma ikutin tes beasiswanya aja, itu salah satu jalur masuknya. Dan untuk requirement-nya lain-lain kita nggak ada tuh persyaratan kamu harus TOEFL berapa, IELTS berapa, nggak ada. Jadi benar-benar teman-teman ikut tes aja, nanti tergantung hasil beasiswanya berapa, udah itu otomatis teman-teman sudah terdaftar atau terregistrasi untuk masuk ke Presiden University sesuai dengan besaran beasiswa yang teman-teman dapat. Nah, Kak, apakah perguruan ini berhubungan dengan universitas lain seperti di luar? Ini maksudnya hubungan yang seperti apa dulu nih? Kalau partnership dengan univ di luar itu ada. Jadi kalau misalnya kayak aku sendiri, sebenarnya ini plannya aku ya, karena kebetulan kampus kita, Presiden University ini, ada kerjasama dengan kampus di UK. Aku udah searching, itu di Glasgow University. Itu di mana kita bisa mengapply S2 di sana. Jadi kalau misalnya kita udah S1 di Presiden University nih, kita pengen apply ke partnership kampus di luar negeri yang udah dengan partnership dengan kampus kita, jadi gampang nanti untuk mengapply S2-nya kah, atau misalnya teman-teman mau exchange ke univ ke sana yang udah ada kerjasama, itu gampang banget. Itu ntar memang hubungi ke pihak kampus, nanti bakal dibantu kayak gitu untuk supaya pengurusan berkasnya atau syaratnya seperti apa nanti dari kampus. Cuma kalau untuk berhubungannya partnership-nya seperti itu sih, tapi kalau untuk perkuliahannya ya memang kita sendiri, karena kan kita kampusnya di Indonesia kayak gitu. Mungkin kalau misalnya yang tadi kamu tanyain apakah berhubungan dengan universitas lain, itu mungkin kerjasamanya ya. Tadi aku bilang ada, kalau misalnya kalian saat melaksanakan S1 di Presiden University itu kalian bisa mendaftar untuk program student exchange, di mana kalian bisa menghabiskan waktu 1-2 semester di universitas-universitas yang memang sudah bekerja sama dengan kita gitu ya. Tadi seperti yang Ko Alex bilang, kalau di UK mungkin kita ada University of Glasgow, dan kemudian mungkin kalau kalian pengennya ke universitas di Amerika, di Italia, atau kalian mungkin yang pengen di Asia, mungkin di Jepang, di Korea, itu banyak banget. Dan mungkin aku nggak bisa sih ya sebutin satu-satu universitas yang bekerja sama dengan kita, tapi kalian bisa gampang banget akses aja ke webnya Presiden University, nanti di sana kalian cari program exchange, dan di sana bakal ada list-list perusahaan, universitas yang sudah bekerja sama dengan kita kayak gitu.
Nah, oke. Ada pertanyaan nih dari Anastasia Nala. Kak, kalau double degree gimana di Presiden University? Oke, jadi sebenarnya ini banyak sih ya, banyak misconception sebenarnya dari teman-teman yang salah paham tentang si double degree ini gitu ya. Jadi kalau di Presiden University itu namanya bukan double degree, karena kalau double degree itu adalah contoh, misalnya aku nih, sarjana akuntansi. Saat aku lulus, double degree itu adalah aku lulus dengan sarjana akuntansi dan misalnya sarjana komunikasi, misalnya seperti itu gitu ya. Itu namanya double degree. Kamu mengambil 2 jurusan yang berbeda dan saat lulus kamu dapat 2 gelar gitu ya. Kalau di Presiden University itu 1 gelar. Tapi ada yang namanya sertifikasi bachelor, di mana sertifikasi bachelor ini adalah sertifikasi bahasa Inggris dari sarjana yang kamu dapatkan. Misalnya aku kan jurusannya akuntansi nih, berarti kan saat aku lulus harusnya itu aku dapat sarjana akuntansi gitu kan. Tapi kalau di Presiden University selain kamu dapat sertifikasi sarjana akuntansi, kamu juga dapat sertifikasi bachelornya yaitu Bachelor of Accounting kayak gitu. Jadi bukan double degree sih ya. Kalau double degree takutnya nanti ada kesalahpahaman saat teman-teman ini gitu, teman-teman sharing infonya kayak gitu. Ada pertanyaan lain kah? Mungkin dari teman-teman? Kalau misalnya susah ngechatnya, boleh langsung on mic aja ya, kita sharing di sini aja bareng-bareng gitu. Karena kan ini kita masih punya waktu kali ya, sampai jam 2-an gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung on mic dan tanya. Nanti kita bakal bantu jawab dari aku atau nggak dari Ko Alex atau dari Ko Owen sendiri. Oke, halo Kak. Saya ingin bertanya apakah dengan masuknya kuliah Presiden University ini bisa memudahkan kita mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan kita di luar negeri? Gimana nih Ko Alex? Mau dari Ko Alex atau dari aku jawabnya? Terserah, dari Cevio dulu nih. Apa dari aku? Mungkin boleh nih Ko Alex. Ko Alex aja dulu kan, nanti kita giliran kita jawabnya. Oh iya. Kalau kemungkinan dari berhubungan dengan jurusan aku sendiri ya, dari jurusan hubungan internasional nih. Kalau apakah dengan masuknya kuliah di university kita bisa mudahkan kita mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan kita di luar negeri tersebut? Iya. Jawabannya iya. Kalau misalnya kamu kuliah di Presiden University kan kita udah full menggunakan bahasa Inggris 100% ya. Jadi benar-benar kita udah full English dan kamu kuliahnya juga bareng-bareng teman dari berbagai negara dan memang tuh cultural diversity-nya itu banyak banget. Nah, itu sangat bagus banget untuk menjadi bekal kalian kalau misalnya mau bekerja atau mau lanjut kuliah di luar negeri. Nah, kalau cuma yang ditanyakan sama Julianto ini kan kerja sesuai keinginan kita di luar negeri. Nah, kalau misalnya aku dari jurusan HI sendiri, hubungan internasional, itu memang aku ngincarnya untuk di kedutaan. Nah, kalau untuk bekerja di kedutaan itu sudah minimal, kalau nggak salah itu terakhir aku cek itu minimal harus ada 3 bahasa. Nah, pertama ya bahasa Inggris lah, istilahnya bahasa yang sudah universal banget. Ya, terus kedua mungkin bahasa Mandarin. Dan kebetulan aku juga di HI, aku ambilnya bahasa Perancis. Nah, minimal aku udah dapat udah dapat 3 bahasa gitu loh. Ada 3 bahasa selain bahasa ibu ya Kak Alex ya. Jadi itu udah bekal banget lah kalau udah kuliah di sini gitu loh. Dan kalau misalnya kita mau apply ke luar negeri dengan bekal bahasa kita ini, atau mau bekerja di luar negeri dengan bekal ada pernah belajar bahasa atau sudah menguasai beberapa bahasa, itu kan sangat nilai plus loh bagi kita sendiri. Apalagi kita juga sudah dinyatakan kuliah selama 3,5 tahun itu full Inggris. Jadi kita nggak shock gitu loh kalau sampai di negara orang tuh nggak yang culture shock itu kan, jadi udah terbiasa lah, bisa karena terbiasa. Iya benar. Iya benar. Gimana nih? Apalagi karena kalau misalnya teman-teman kan ini bisa nggak sih saya membantu kita untuk berani bilang adalah memang tidak pasti gitu ya, karena kan kalau namanya mencari pekerjaan itu kan kembali lagi ya ke skill teman-teman itu seperti apa gitu, tapi pasti membantu gitu bahwa kalian memang ada poin-poin plus di mana kalian tuh sudah fasih gitu loh dalam bahasa Inggris dan lain-lainnya gitu, jadi itulah yang membantu kalian saat mencari kerja di luar negeri kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, tadi kayaknya ada yang raise hand ya, cuman udah dimatiin nih raise hand-nya nih. Tadi siapa tuh ya? Mungkin boleh langsung di on mic aja kalau misalnya mau bertanya. Atau udah lupa pertanyaannya, jangan-jangan. Iya, mungkin udah lupa. Ada ini enggak? Di sini ada Owen enggak? Owen mungkin kalau misalnya mau sharing, karena kan kalau aku dan Ko Alex ini kan udah batch 2018 ya, udah angkatan 2018. Mungkin kalau kita yang sharing kayaknya
agak kurang pas gitu ya, karena kita udah lumayan mahasiswa angkatan tua ya, Kak Alex Halo, ya. Ce. Iya. Mungkin Nah, ada nih Kak Owen. Mungkin boleh Kak Owen. sebelumnya aku nggak bisa Iya, mungkin kenapa? ya, Ce, ya. Bermasalah kameranya. Oh iya. Oke. Iya, nggak apa-apa Kak Owen. Nah, mungkin Kak Owen boleh sharing Kak Owen awal-awal masuk dan lain-lainnya itu seperti apa. Kalau mungkin dari sharing aku ya, Ce, ya. Ini 3 menit lagi. Kalau aku sendiri, kenapa dulu aku milih Presiden University sih, alasan terbesar aku karena bahasa Inggrisnya sih. Soalnya kan aku emang ngerasa bahasa Inggris itu kedepannya sangat penting bagi kita semua. Apalagi kalau prospek kerja itu, istilahnya gini, dari teman seangkatan kalian deh, yang di Paulus sendiri aja. Mungkin aku perkenalan diri dulu ya, aku lupa perkenalan nih, Ce. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Richard Wendarto dari Presiden University di jurusan IT 19. Dan aku dulu juga alumni dari SMA Santo Petrus, Pontianak. Oke, aku lanjutin ya. Mungkin kalau dari aku sendiri, kenapa aku milih Presiden University karena bahasa Inggrisnya. Kita bayangin aja deh, teman seangkatan kita di Paulus saja, sudah ada berapa orang. Dan kalau misalnya teman-teman belum lagi di sekolah lain, belum lagi di istilahnya pulau lain, kayak teman-teman yang seangkatan dengan kita, yang umurnya sederajat dan sepantaran dengan kita. Gimana kita bisa membedakan diri kita sama orang lain itu berbeda. Soalnya salah satu tipikal orang mau cari kerja itu pasti, apa sih yang membedakan kamu sama orang lain? Kelebihan apa sih yang kamu punya? Kalau aku pikirin itu, bahasa Inggris itu kedepannya pasti sangat penting. Jadi tuh lebih ke aku pengen belajar bahasa Inggris lebih dalam. Aku pengen merubah diri aku yang cuman bisa bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, lalu kenapa lagi aku pilih Presiden University? Salah satu alasannya itu karena ada dormitory sih asramanya, Ce, kemarin. Asramanya itu yang aku udah ngalamin juga ya. Aku nggak nyesel sama sekali kenapa aku masuk asrama yang 1 tahun pengalaman itu, karena di sana aku bisa banyak banget ketemu teman-teman baru. Istilahnya gini nih, kan kita dari Pontianak juga kan, rata-rata. Dan di Pontianak itu belum tentu teman-teman kita sama masuk ke Presiden University. Nah, jadi kan kita perlu juga teman-teman yang ada kayak pendekatan dengan teman-teman baru lah istilahnya. Nah, di asrama itu salah satu wadah kita untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Kan kalau misalnya asrama yang cowok ya, sistemnya kan kayak sistem komplek gitu, perumahan. Nah, jujur aku aja sendiri hampir kenal dengan semua orang yang ada di rumah aku, istilahnya gitu. Dan orang-orang di sana itu ada dari, istilahnya nggak hanya dari Kalimantan ya, bisa juga dari Bali, teman-teman aku ada yang Bali, ada yang Tanjung Pinang, ada yang Medan, ada yang Lampung ya, Lampung. Habis itu ada juga yang banyak lah, intinya banyak. Teman-teman aku juga ada yang dari, yang aku kenal juga ada yang dari China asli. Nah, aku di tempat kayak aku kan salah satu hobi aku kan main basket nih. Maaf, di waktunya sudah habis. Dimaafkan. Baik, terima kasih banyak nih Pak. Jadi mungkin kalau ini kan karena waktu kita juga terbatas ya, jadi kalau misalnya teman-teman memang ada pertanyaan atau mungkin pengen tanya-tanya pengalaman kita kuliah di Presiden University itu seperti apa, di slide ada kontak aku, Ko Alex, Ko Owen, dan juga CL Sandra gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya, informasi lain-lainnya bisa di WA ke kita aja. Thank you ya teman-teman semua. Thank you juga nih Pak Arif udah diberi kesempatan untuk hari ini. Thank you ya semua. Thank you Pak. Ya, terima kasih Pak Arif ya. Kita foto dulu ya. Sorry. Kita foto dulu. Iya boleh Pak. Ini boleh dimatiin dulu share screen-nya. Teman-teman udah screenshot belum? Udah. Oke, kita foto dulu. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu. Yuk, semua kawan-kawan yang kameranya belum kena wajahnya, tolong. Ya, supaya nampak wajahnya. Oke, sudah. Sekali lagi, terima kasih.
Ya, terima kasih kembali Pak. Yuk. Kita izin live ya Pak berarti. Oke, yuk. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Dadah Kak Makasih ya. Violeta. Saranghayo. Iya, sama-sama. Wah. Saranghe. Kita paling akhir ya sih sesinya nih. Oke, selamat sore semuanya. Sekarang kita ke sesi yang selanjutnya, yaitu Best Partner. Ya, saya sapa, mungkin sudah ada yang masuk di sini tim dari Best Partner. Halo semuanya. Oh ya, terima kasih. Hari ini bakal ada dari Pak Gordon dari PT Academic Tes Bahasa Inggris. Oh ya, berapa orang timnya? Kita lagi nunggu Pak Gard. Kita ada 2 orang. Artinya masih tunggu dulu ya. Ya, masih nunggu Pak Gordon. Oke, terima kasih.